Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'alal Qur'ani wal kitabah lil qiraah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Yang terhormat Bapak Suhendar selaku Kepala Desa Sukatani, yang terhormat Bapak Abdul Rozak selaku RW Sukatani, yang terhormat Bapak Dr. Abdul Misno MI selaku Ketua Umum KKM, yang terhormat Bapak Dr. Endai MM selaku Dewan Pembimbing DPR Pembimbing Lapangan, yang terhormat Bapak Salahuddin selaku Dewan Pembimbing Lapangan, yang terhormat Bapak Rendra ME selaku Panitia KKM. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, sehat, yang dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Serta sholawat serta salam kita hanturkan ke baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke acara yang berikutnya. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat penutup dan doa. Marilah kita buka pada acara pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Magfiro Adinda. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah disebut sih. Enggak ada yang tahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga kita yang membaca dan mendengarkannya mendapat syafaat di yaumil kiamah nanti. Baik, acara yang selanjutnya yakni sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Misno selaku Ketua KKM. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pertama yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sukatani, Kecamatan Sukaraja, atur nuhun kangge kasumpinganana. Kemudian yang kedua, Dewan atau dosen pengawas atau pembimbing lapangan DPL di KKM Desa Sukatani, Bapak Ustadz Solahuddin, MPD, kandidat doktor. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga yang kami cintai, kami banggakan mahasiswa di program studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah State Sirajul Falah Bogor. Terima kasih juga yang hadir Bapak, hatur nuhun. Ya, terima kasih sekali lagi jazakallahu khairan atas kesediaan dari pemerintah Desa Sukatani ini untuk menerima ya mahasiswa kami khususnya di program KKM ya, kuliah kerja mahasiswa. Ya, sebelumnya kita mengenal dengan istilah KKN, kuliah kerja nyata gitu ya. Jadi agar kesannya itu tidak negatif KKN sehingga kita merubahnya menjadi KKM, kuliah kerja mahasiswa. Ya, kuliah kerja mahasiswa adalah salah satu dari program yang dia masuk ke dalam kurikulum Merdeka, ya sebagaimana yang telah disampaikan atau telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini, yaitu bagaimana kampus itu tidak hanya menjadi menara gading, ya. Kampus itu tidak hanya belajar secara teoritis, tetapi harus mampu, ya, khairun nas anfa'uhum linnas, ya, menjadi insan ya kedepannya itu yang bisa bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Salah satunya adalah melalui program KKM ini. Dan perlu diketahui, jadi untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar dan juga Kampus Merdeka, selain ada KKM reguler yang dilaksanakan selama 30 hari dan secara berkelompok, maka berikutnya nanti juga Pak Kepala Desa Punten nanti akan ada juga KKM yang sifatnya mandiri tapi personal. Ya, misalnya mungkin nanti ada yang sudah mengajar, anak-anaknya dekat, kemudian pengen seminggu sekali ingin membantu mengajar. Atau mungkin yang di hidroponiknya ingin membantu untuk marketingnya misalnya, atau mungkin untuk penjualannya. Itu masih sangat mungkin baik itu personal, individual, ataupun maksimal 3 orang ya dalam satu kelompok. Itu pun sifatnya tidak menginap dan juga hanya sifatnya membantu sebagai program agar mahasiswa itu terbiasa dengan industri ya, terbiasa dengan bagaimana masyarakat yang ada, sehingga kemudian dengan ini tujuan dari pendidikan, tujuan dari kuliah itu bukan hanya di kelas ya, bukan hanya bersama dengan dosennya, tetapi melebur, menyatu bersama-sama dengan masyarakat, mengidentifikasi masalah, mencari solusi yang tepat, kemudian mengimplementasikan dari
ilmu yang sudah kita dapatkan di kampus ini, ya. Mudah-mudahan tentu saja banyak kesan dan pesan, ya. Mungkin ada yang berbahagia atau mungkin ada sedikit yang berduka, semuanya biasanya bercampur jadi satu, dan inilah fakta lapangan atau bagaimana kenyataan di masyarakat, ya. Jadi mahasiswa sudah 30 hari, alhamdulillah kita kembali ke kampus lagi untuk kemudian mempelajari lagi, nanti akan juga mengabdi lagi kepada masyarakat. Ya, sekali lagi hatur nuhun, jazakumullahu khairan, terima kasih banyak atas sambutannya. Mudah-mudahan Pak Kepala Desa ini bukan yang terakhir gitu ya, karena ini adalah yang pertama, karena selain tadi program KKM, kami di perguruan tinggi itu ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi, ya, pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian, dan yang ketiga ini adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi bukan hanya mahasiswa tetapi dosen, ya, dosen itu wajib untuk mengabdi kepada masyarakat dan nantinya akan melibatkan mahasiswa. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan, ya, minimal membantulah bersinergi dengan masyarakat. Kemudian ada pesan juga dari Pak Ketua Syed Sirajul Falah, mohon maaf beliau tidak bisa hadir saat ini karena kebetulan juga ada penutupan di Desa Gunung Gelis gitu, ya. Beliau menitipkan bahwa kami di program Syed Sirajul Falah ini ada program untuk satu desa 5 sarjana. Ya, jadi kita ada program, kami ada program untuk beasiswa khususnya dari RW. Awalnya sebenarnya satu RW satu sarjana, gitu ya. Kemudian tapi bisa digabungkan menjadi dalam satu desa ini kita bisa memberikan beasiswa itu untuk 5 sampai 10 orang. Ya, kebetulan kami di State Sirajul Falah saat ini menjadi bukan lagi state tetapi Sekolah Tinggi Agama Islam. Karena kami sudah memiliki untuk program studi ekonomi syariah, kemudian juga program studi hukum keluarga Islam, HKI, Ahwalus Syakhsiyah, dan alhamdulillah yang cukup membanggakan ada sekitar 130 mahasiswa di program pasca sarjana, di S2-nya. Jadi nanti kalau ada yang mau kuliah di S2, kami sedang membuka, dan sifatnya itu paling murah, kayaknya itu di Jabodetabek. Gitu ya. Jadi hanya sekitar 17,5 juta, 18 juta itu sudah bisa kuliah sampai selesai dan dilakukan secara online. Gitu ya. Jadi kita alhamdulillah sekarang ini ada 5 kelas dan menyusul satu kelas A1 dengan A2 itu adalah kelas offline. Jadi kuliahnya itu setiap hari Sabtu. Ya, kemudian yang kelas berikutnya ya yang ada B1, B2 dan B3 ini kuliah secara online Senin dengan Selasa dan juga Jumat dengan Sabtu. Satu lagi insya Allah dari program pengkaderan untuk ulama di Kabupaten Bogor itu sudah ada yang kelompok B4-nya. Jadi sekitar 130 mahasiswa di pasca sarjana. Ya, untuk mahasiswa juga nanti setelah selesai ini kemudian nanti ada KKM mandiri, kemudian ujian belajar proposal, tesis selesai, bisa lanjut lagi. Ya, mudah-mudahan nanti bisa ada yang menjadi kepala desa mungkin katanya Pak Dede di Sukatani gitu ya, dan di Sukatani mudah-mudahan tadi kalau kita untuk semangatnya adalah Sukatani itu selalu di hati Pak Kepala Desa nih. Baik, demikian dari saya. Jazakumullahu khairan, hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Suhendar selaku Kepala Desa Sukatani. Dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Anu kusim abdi dihormati Ketua kali Bapak ya. Sareng Bapak-bapak dewan. Sakantenan beureun sareng adik-adik mahasiswa. Anu ti payun palurahan ke dihapunten. Wabil khusus kanggo Bapak, kanggo adik-adik mahasiswa. Pilih bisi dalam jangka sebulan ya. Berarti 30 dinten berada di wilayah kami. Misal
Adapun saya pribadi ataupun warga masyarakat saya secara pengakuan, secara bahasa ada kekurangan ataupun yang bisa diterima oleh Bapak ataupun adik-adik mahasiswa. Mungkin saya pribadi mewakili ya, wabil khusus warga masyarakat kita. Mohon maaf apabila di dalam jangka 30 hari ini warga masyarakat saya termasuk saya ada bahasa yang kurang mengenakan ataupun terkait di lapangan interaksi adik-adik mahasiswa, ada warga masyarakat saya yang memang kurang sopan. Itulah sifat manusia. Jadi kalau kita berbicara teori itu gampang, yang susah praktek. Contoh kayak kita sebagai kepala desa. Kepala desa nggak ada belajarnya. Bagaimana sistem kita memimpin itu tidak ada. Paling diadakan BIMTEK. Ini cara penggunaan anggaran seperti gimana. Itu yang susah interaksi dengan warga masyarakat. Jadi kita harus paham, harus tahu keinginan warga masyarakat itu seperti apa. Umumnya ini di Indonesia. Kan adik-adik mahasiswa mungkin punya tujuan juga ya Pak ya. Untuk kedepannya gitu. Sebab Pak Lurah ini usia udah hampir 50 lebih. Mungkin kan generasi penerus adik-adik yang ada di sini. Ada yang cita-cita pengen jadi apa. Cuman beda kalau kita kerja misal di salah satu perusahaan dengan kades itu beda. Banyak dukanya ketimbang senangnya gitu. Banyak dukanya semua. Banyak dukanya. Jadi orang apa pasti nge-WA kita. Orang sakit perut pun nge-WA kita. Jadi rasa kasih sayang itu kita terbagi dua dengan keluarga. 50% buat keluarga, 50% buat keluarga. Jadi sistem daripada kelurahan dengan kabupaten itu beda, Bang. Beda. Benten. Kalau ini kita kan sering ada studi banding juga ya Bang ya. Itu dengan kelurahan. Jadi interaksi warga dengan Pak Kades itu Kota Madia dengan kabupaten itu beda. Kalau kabupaten tiap ada apa-apa pasti warga masyarakat kasih kabar ke desa. Makanya di dalam 30 hari ini mungkin ada manfaatnya juga ya Bang ya. Gitu. Bisa interaksi dengan warga masyarakat. Oh, kampung ini seperti apa. Itu kan suatu pengalaman, suatu ilmu bagi diri kita. Sebab yang dipelajari oleh saya pribadi, yang susah itu membaca diri kita sendiri. Yang susah membaca orang gampang membaca orang lain. Kita harus belajar membaca diri kita, introspeksi diri kita supaya kita ini maju. Jadi apalagi kan sekarang ya Bang ya, ekonomi kita lagi sulit. Ini kan ada juga yang sudah bersuami ada. Jadi pada prinsipnya kita tidak cari uang sendiri, orang tidak akan memberi. Makanya kita harus belajar membaca diri. Cek bahasa warga abdi drama. Hanya Bangnya orang belajar ke Allah, munajat ke Allah. Jadi kita harus bisa membaca dalam arti seperti apa. Diri kita ini mau dibawa kemana? Cet palu narek naros pernah naros gitu can ke Allah. Diri kita mau dibawa kemana dan tujuan kita mau kemana? Tanya oleh diri kita sendiri supaya berhasil. Sebab kalau kita masih diberikan kehidupan tetap berkaitan dengan ekonomi ya Bang ya. Apalagi zaman sekarang kita tidak punya duit, tidak
Dalam arti tidak dilihat orang. Tapi kalau kita banyak duit dilihat orang, Oh, pasti sama di wilayah Abang juga seperti itu. Kalau di kampung itu rata-rata seperti contoh lah ya Bang. Dulu kita sebelum jadi kades, kayak orang ngelalakon lah ya Pak Lurahnya. Udah ngelalakon jadi panjang. Dulu kita sebelum jadi kades, di saya, oh ini orang meninggal, dia nggak punya apa-apa. Paling yang ikut ngurebin 10 orang, 20 orang. Tapi yang banyak duitnya ratusan orang. Saya berpikir ini bagaimana mengangkat warga masyarakat saya miskin dan kaya itu sama. Tahlilan juga kalau yang kaya mau ratusan, kalau yang miskin 20 30. Tapi setelah saya jadi kades sama sekarang Bang. Sama mau yang miskin mau yang kaya, ketika memang si korban atau yang meninggal tidak punya duit gitu suka ngomong ke saya, Pak Lurah, udah nggak usah dipikirin. Terkecuali memang ada aturan hukumnya. Kan kalau di saya gini ya Bang ya. Kalau ada yang meninggal. Jadi yang meninggal itu ngasih gitu. Oh, ya, sedekahan lah. Sedekahan gitu. Nah yang khawatirnya yang kita pikirin kan yang memang tidak ada mereka. Nah, anu jikir ke 20 30 gitu kan. Tahu komedi abdi jikir oke 2 double. Double gitu. Semenjak abdi direkrut, awal abdi ngerekrut dari anak-anak muda dulu Bang. Dikit. Jadi banyak sekarang mah mau yang miskin yang kaya itu sama. Saya timna gitu mulainya. Makanya ketika ada yang meninggal, Pak RT baik dari pemuda, Pak Lurah ini warga ini meninggal, saya kontak anak-anak seperti itu. Jadi kenapa maksud saya biar semua orang ini sama derajatnya. Sebab kan ketika meninggal itu tidak ada bedanya di hadapan Allah, sama semua. Nggak ada bedanya, miskin dan kaya nggak ada. Pak Lurah punya jabatan nggak ada apa-apanya. Di hadapan Allah sama itu sih. Makanya di dalam 30 hari ini di lapangan itu harus benar-benar dalam arti interaksi komunikasi dengan warga masyarakat kita. Minimal kita ada ilmu, ada pengalaman, ada bekal. Apalagi masih anak muda. Terkedepan pengen punya istri. Punya istri petanggung jawabnya berat. Gitu. Saya nambah deh. Gitu. Easy kencan. Gitu. Berat. Gitu. Jangan dianggap main-main punya istri. Pertanggung jawabannya berat, apalagi udah punya anak. Nah mudah-mudahan Sasi di sini ya Bang. Setiap ada yang